Qin Chen dapat yakin bahwa ini pasti naga sungguhan, karena aura di tubuh lawan terlalu menakutkan, dan dia bisa dimusnahkan dengan satu pikiran. "Senior," kata Qin Chen tenggelam dan buru-buru berkata dengan hormat. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia bisa merasakan bahwa semua yang terjadi di sini disebabkan oleh naga sungguhan yang sangat besar ini. Naga asli di depannya, aura kacau memancar dari tubuhnya, bahkan bisa dibandingkan dengan pohon kekacauan. Ini benar-benar ahli top dari zaman kuno, beraninya Qin Chen menghadapinya. "Huff, kalian berdua, Anda akan menemukannya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat mengambil Dragon Ball kelahiran kursi ini? Itu hanya mencari kematianmu sendiri," kata naga asli menatap Qin Chen dengan dingin. Qin Chen ngeri di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani ceroboh, dan buru-buru memberi hormat. Junior ini sembrono karena telah mengganggu senior. Tolong juga senior untuk menenangkan amarahnya. Apakah senior ini adalah klan naga sejati? Junior juga merupakan murid klan naga sejati, karena merasakan aura senior. Generasi yang lebih muda tertarik, jadi saya bergegas masuk. Jika Anda tersinggung, mohon maafkan saya, kata Qin Chen. "Hahaha, naga sejati," kata hantu naga besar yang nyata menatap Qin Chen, sosoknya mengambang dalam kekacauan, dan aura yang menakutkan itu benar-benar seperti dewa, membuat Qin Chen sulit untuk melawan. "Naga sejati, apakah Anda benar-benar naga sejati? Anda memang memiliki aura naga sungguhan, kekuatan naga sungguhan, dan darah naga sungguhan, tetapi Anda tidak memiliki jiwa naga sungguhan. Apa Anda berpikir Anda bisa bersembunyi dari kursi ini? Apakah Anda tahu siapa kursi ini?" Begitu dia mengatakan ini, tubuh Qin Chen terkejut, dan hatinya langsung tenggelam. Meskipun semangat Qin Chen telah berevolusi menjadi seperti naga sejati, dia hanya bisa menipu para Zun biasa. Senior benar-benar menarik perhatian. Junior memang bukan naga sejati. Namun, itu adalah suatu kebetulan bahwa tubuh naga junior yang sebenarnya berevolusi dengan sukses. Junior ini tidak pernah membunuh naga sejati, dan naga kecil di sebelah junior memang anggota naga sejati. Kata Qin Chen gelisah. "Huff, orang di sisimu ini memang memiliki jiwa naga dari klan naga sejatiku. Namun, seharusnya klan naga sejatiku yang melakukan kesalahan. Jiwa didorong ke dunia bawah dan memasuki tubuh dosa setelah 6 reinkarnasi. Meskipun dia memiliki jiwa naga, tapi tubuh berdosa ini harus melalui malapetaka yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka benar-benar dapat berubah menjadi tubuh naga, mengubah jiwa mereka, dan kembali ke klan naga sejatiku," kata hantu naga sejati berkata dengan dingin. Senior, junior mengaguminya, tapi bagaimanapun juga, Xiaolong memang klan naga sejati, dan para junior memiliki kesan yang sangat baik tentang klan naga sejati. Qin Chen buru-buru berkata, "Jika senior baik-baik saja, bisakah kamu membiarkan generasi muda pergi? Generasi muda pasti tidak akan mengganggu senior lagi." Kata Qin Chen hanya ingin pergi dari sini. Hantu naga asli tertawa dan menatap Qin Chen dengan dingin. "Apakah menurut Anda ruang jiwa dari kursi ini adalah tempat Anda bisa datang dan pergi kapanpun Anda mau? Kebetulan kursi ini sudah tertidur selama bertahun-tahun, dan saya sudah lama tidak mencicipinya. Kalian berdua, karena kalian berada di bawah komando klan naga sejatiku, berikan jiwa kalian ke kursi ini." Mendengar itu, wajah Qin Chen berubah. "Kenapa? Apa kamu tidak mau?" kata hantu naga asli menatap Qin Chen dengan dingin. Dia melanjutkan, "Sejujurnya, kursi ini adalah awal dari alam semesta, dan kehidupan primordial yang lahir dari atmosfer agung langit dan bumi. Anda beruntung disukai oleh leluhur Anda, dan ini dapat dianggap sebagai berkah dari latihan Anda dalam kehidupan ini," kata naga leluhur. Qin Chen terkejut. Namun, biarkan dia mengorbankan jiwanya satu sama lain, ini sungguh lelucon. "Naga kecil, ayo pergi," kata Qin Chen tiba-tiba terbangun, mengambil naga di sebelahnya, dan lari. Namun,
Sosok Qin Chen berkedip, dan dia menemukan bahwa dia sepertinya terjebak di tempat. Melihat ada kekosongan di depannya, dia tidak bisa keluar selama setengah menit. Dia melihat kembali ke naga leluhur Hong Huang, hanya untuk menemukan bahwa pihak lain hanya menatapnya dengan mengejek. Mau lari, konyol, di ruang jiwa kursi ini, tidak ada dewa yang bisa melarikan diri. Kata naga leluhur Hong Huang membuka mulutnya dan mencibir lagi, masuk ke mulut kursi ini dengan patuh, yakinlah bahwa tidak akan ada rasa sakit. Ini akan menjadi berkah yang tidak dapat Anda kembangkan untuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ini hanyalah perpisahan jiwa, tubuhmu masih di pantai, bahkan jika kehilangan jiwa itu bukan masalah besar, itu bisa dianggap sebagai hukuman karena kamu berpura-pura menjadi klan naga sejatiku. Kata leluhur naga, pada saat ini, untuk beberapa alasan, hati Qin Chen menjadi tenang tanpa bisa dijelaskan. Tiba-tiba, kepanikan di wajah Qin Chen juga menghilang, matanya berkilat, dan dia melihat ke arah naga leluhur. Qin Chen tiba-tiba menghela nafas, karena senior berkata demikian, jika junior tidak lagi tertarik untuk melarikan diri, tolong minta senior untuk memakan junior ini. Kata Qin Chen, "Yah, kamu punya pencerahan, kalau begitu, jangan melawan." Naga leluhur agung berkata tinggi-tinggi. Kekuatan tak terlihat menyelimuti Qin Chen dan Xiaolong, dan dia akan menarik Qin Chen dan Xiaolong ke mulut baskom darah naga leluhur prasejarah. Namun, jiwa Qin Chen melintas, dan tubuh yang baru saja melayang tiba-tiba itu mendarat seketika, dan pada saat yang sama, naga itu juga dikejutkan oleh Qin Chen. "Kenapa? Apakah kamu masih ingin untuk melawan?" Kata naga leluhur yang besar dan liar tiba-tiba menjadi marah, dan aura naga leluhur yang mengerikan melonjak ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan naga yang menghancurkan langit memenuhi tubuhnya. Xiaolong tiba-tiba gemetar, tidak bisa bergerak di bawah aura naga sejati, dan Qin Chen juga tetap tidak bergerak. Sekarang lawan melihat, jiwa Qin Chen langsung berubah menjadi penampilan manusia. Qin Chen dengan hormat berkata, "Junior tidak berani, tetapi meskipun junior akan mati, tolong leluhur memakan udang karang ini dulu." Kata Qin Chen. Naga leluhur mengeluarkan kekuatan tak terlihat menahan naga lobster itu, dan kemudian menyerap terbang ke mulut naga, tetapi Qin Chen menarik naga lobster itu kembali. "Manusia, apakah kamu bercanda?" Teriak naga leluhur purba sangat marah dalam sekejap, dan sisik naga di tubuhnya bergetar, dan aura langit dan bumi meresap. Tidak mungkin untuk menggambarkan betapa mengerikannya nafas ini. Namun, mata Qin Chen berkilat, tapi dia tersenyum. "Senior, jika junior menebak dengan benar, kamu tidak bisa menelanku dengan paksa bukan?" Kata Qin Chen mencibir tiba-tiba. Naga leluhur prasejarah sangat marah, meraung, tetapi hanya puluhan meter di depan mata Qin Chen, tidak dapat maju setengah langkah, dia hanya bisa mengaum karena marah. Melihat tindakan naga leluhur agung, Qin Chen akhirnya tenang sepenuhnya dan menatap sekeliling. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa ini adalah ruang yang sangat terbuka. Tidak tahu seberapa luas area tersebut, tetapi di kejauhan ada ruang gelap tanpa akhir yang terlihat. "Bocah ras manusia, kamu membuatku marah. Nenek moyang ini baru saja bangun, dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Tunggu, selama leluhur bangun, itu akan menelanmu sepenuhnya. Biarkan lobster dari klan naga sejati ini kembali ke pelukan leluhurnya." Kata Hong Huang Zulong dengan dingin mendengus. Qin Chen berlutut, mengabaikan raungan naga leluhur besar, tetapi menyentuh tanah tempat dia berdiri. Ruang di sekitar ruang ini gelap gulita dan tidak dapat diidentifikasi, tetapi Qin Chen dapat dengan mudah menyentuh tanah itu. Di tangan Qin Chen, kekuatan besar tenggelam ke dalam tanah, tetapi jatuh ke laut dan tidak ada berita. Qin Chen sedikit mengernyit, dan kemudian mengubah berbagai kekuatan. Tetapi tidak peduli dia menggunakan berbagai kekuatan magis, hukum, jalan, dan tenggelam ke tanah ini, seluruh tanah seperti ruang hampa, tanpa gerakan apapun. "Bocah manusia,
Apakah menurutmu kamu bisa memecahkan ruang jiwa leluhur? Hahaha, sungguh aneh, orang kecil, leluhur ini bisa mengubahmu menjadi abu dalam satu tarikan napas. Kata Hong Huang Zulong mengejek. Qin Chen mengabaikannya dan terus mendesak berbagai kekuatan, tetapi mereka semua tenggelam ke laut tanpa menanggapi. Tiba-tiba, Qin Chen melintas, dan kekuatan misterius terbangun dari tubuhnya, dan sebuah totem muncul di tubuhnya. Itu adalah kekuatan totem Kaisar Dewa, yang berubah menjadi cahaya aneh dan menyatu dengan tanah. Tiba-tiba, di atas seluruh bawah tanah, serangkaian sinar cahaya aneh menyala, dan satu persatu pola yang sangat aneh perlahan muncul. Apa, ini adalah kekuatan? Gumam Hong Huang Zulong memandang Qin Chen dengan kaget. Tanpa diduga, kamu masih memiliki kekuatan seperti ini, sayang sekali. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, cahaya guntur tiba-tiba meledak ke tubuh Qin Chen. Itu berderak. Itu adalah darah guntur Qin Chen. Cahaya guntur yang mengepul berubah menjadi lautan luas dan dengan cepat menyatu dengan tanah. Tiba-tiba, tanah dan ruang sekitarnya di tengah, serangkaian pola mengerikan muncul, dan pola ini berubah menjadi ruang misterius menutupi dunia. Kekuatan guntur. Apakah ini kekuatan guntur langit? Tidak, Dewa Guntur yang berkuasa. Ini adalah Dewa Guntur yang berkuasa. Gumam naga leluhur. Ada keterkejutan yang tak ada habisnya di mata naga leluhur Hong Huang. Bagaimana Anda bisa memiliki aura Dewa Penguasa Guntur di tubuh Anda? Kata dia menatap Qin Chen dengan tak percaya, seolah melihat monster. Dan Qin Chen melihat rune sederhana dan tidak jelas yang muncul di sekitarnya, dan matanya berkilat. Rune ini menyelimuti seluruh ruang dan menahan naga leluhur liar. Itu sebabnya, naga leluhur besar ini tidak bisa menerkam dan menelan dirinya sendiri. Qin Chen menatap rune dan segel jiwa untuk waktu yang lama. Polanya sangat tidak jelas, tetapi setelah melihatnya untuk waktu yang lama, dia merasa pusing dan pikirannya meledak. Ini sama dengan pertama kali dia melihat danau jiwa, seolah-olah dia telah melihat asal-usul alam semesta yang hampir berubah menjadi sebuah jalan. Qin Chen buru-buru melepaskan kekuatannya, membiarkan pola-pola ini menghilang, dan pikirannya perlahan sadar. Melihat bahwa Qin Chen tidak lagi menganalisis pola ini, mata naga leluhur Hong Huang tiba-tiba menunjukkan ekspresi kekecewaan. Awalnya, jika Qin Chen terus memikirkannya sebentar, semangat Qin Chen pasti akan hancur dan secara alami akan ditelan olehnya. Lobster kecil, bunuh anak ini untukku, dan leluhur ini akan langsung mengubah jiwa nagamu menjadi naga sungguhan. Kata naga leluhur Hong Huang berkata kepada Xiaolong segera, boom, aura naga leluhur yang menakutkan memenuhi pikiran Xiaolong seketika, untuk melepaskan kendali Qin Chen atas Xiaolong. Di tubuh Xiaolong, gas naga asli melonjak, meraung, samar-samar. Qin Chen melihat bahwa di belakang Xiaolong, hantu naga asli muncul, seolah-olah hendak melayang ke udara. Selain itu, jejak yang ditinggalkan Qin Chen dalam kekuatan jiwa Xiaolong mulai mengendur, seolah ingin dihapus. Hahaha, selama leluhur ini menghilangkan jejak jiwa di tubuhnya, sebagai klan naga sejati, dia harus mematuhi perintah leluhur. Anak manusia, kamu hanya menunggu untuk mati. Hong Huang Zulong berkata dengan marah. Mata Qin Chen berkedip. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Xiaolong lepas kendali kepada pihak lain. Jangan biarkan lobster naga ini jatuh ke tangan lawan. Qin Chen berteriak dengan dingin, dan kekuatan jiwa mengalir ke tubuh Xiaolong, melawan kendali naga kuno. Hahaha, anak ras manusia, apakah kamu terlalu naif? Kamu sebenarnya ingin melawan kendali leluhur klan naga sejatiku. Semua klan naga adalah keturunan leluhur ini dan harus mematuhi perintah leluhur.